Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Dialog Kesehatan, dan saat ini kita juga masih di Studio Alam Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas terkait dengan bunuh diri, artinya pada saat itu momennya adalah ada satu lembaga rehabilitasi di mana terjadi kasus bunuh diri di dalamnya dan sempat menghebohkan perkumpulan atau lembaga-lembaga yang melakukan aktivitas rehabilitasi, dan belum sampai selesai minggu lalu kita bahas, kita sudah terpotong waktu sholat maghrib. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan bunuh diri, dan memang bukan hal yang ringan terkait dengan bunuh diri ini. Coba saya buka data dari sumber datanya ini dari aplikasi DORS SOPS Polri yang diakses tanggal 19 Agustus. Ternyata bunuh diri itu adalah gangguan dengan jumlah kasus terbanyak keempat, di mana jumlah kasusnya ada 849 kasus sampai dengan Agustus 2024. Kasus paling tinggi adalah penemuan mayat. Dan ternyata bunuh diri ini merupakan salah satu gangguan ketertiban dan kasus terbanyak keempat tadi. Angka bunuh diri ini terjadi sebagian besar karena faktor ekonomi. Dan faktor yang kedua karena faktor yang lain, stres, depresi, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu nanti kita akan bahas terkait dengan apa yang menyebabkan orang bunuh diri bersama dengan narasumber kita. Dan paling banyak dilakukan di pemukiman. Jadi jarang terjadi bunuh diri di fasilitas-fasilitas rehabilitasi atau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Dan juga sudah sangat tepat narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang kepala ruangan di ruang intensif, di ruang psikiatrik intensive care unit atau PICU, di mana kasus-kasus kedaruratan psikiatrik dirawat oleh beliau. Nah, kita akan coba lihat adakah kasus bunuh diri yang sampai meninggal di ruangan PICU tempat narasumber kita nanti akan kita tanya banyak. Dan juga yang perlu kita garis bawahi, kasus-kasus yang lain ini ada 616 kasus kecelakaan. Ini juga sebenarnya bisa jadi disebabkan karena bunuh diri. Jadi yang data yang terinput 849 ini karena kasusnya benar-benar bunuh diri. Apakah dia menggantung atau dia minum racun atau dia potong nadi dan lain sebagainya. Sementara beberapa kasus yang dia misalnya tumburan segala macam itu dilihatnya adalah kasus kecelakaan. Sementara faktor penyebab pokoknya mungkin saja depresi dan dia mengakhiri hidupnya dengan menumburkan kendaraannya di jalan tol dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini masih bersama narasumber kita yang lama yang saya sampaikan tadi. Ini adalah orang yang tepat karena beliau kepala ruangan di psikiatri intensive care unit Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan beliau juga kebetulan seorang program manajer di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis yang saat ini kita berada. Assalamualaikum Bro Andi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin ini mohon maaf, ini mungkin kita lebih obrolan saja ya. Jadi nggak monolog saya tanya Bro Andi gitu kan. Tapi mungkin bahasan yang minggu kemarin kita sudah sedikit bahas tentang bagaimana peran lembaga pada saat kita lakukan screening, ternyata dia bunuh diri ya. Jadi tempatnya mesti aman dan lain sebagainya. Sebenarnya yang Bro Andi lihat di lapangan ini, yang disebut bunuh diri itu gimana? Apakah dia memang yang sudah meninggal atau ada kasus yang percobaan bunuh diri? Ini dari sudut pandang keperawatan jiwa mungkin. Kalau dari beberapa referensi itu bunuh diri itu kata kuncinya adalah upaya sengaja. Jadi sengaja seseorang untuk mengakhiri hidupnya
yang disebabkan oleh banyak faktor tadi, banyak faktor ya. Kalau dilihat beberapa kejadiannya memang faktor tertinggi karena dia gangguan mental, sudah terganggu mentalnya. Yang kedua ada faktor, ada ekonomi, kemudian ada faktor keluarga, sampai ada perjudian dan lain-lainnya ya, ke bawahnya itu ya. Tapi paling erat kaitannya sebenarnya ada karena gangguan mental kalau lihat dari surveinya itu sih. Tapi yang terjadi di lapangan ini ya tadi yang saat ini besar banget karena depresi. Ya, bahkan kemarin ada beberapa momen beberapa tahun sebelum ke belakang itu ada Hari Kesehatan Jiwa, itu temanya untuk bagaimanakah untuk mengatasi depresi dan mencegah bunuh diri. Ini menjadi sangat luar biasa sekali sih kalau kasusnya saat ini. Bahkan kayaknya ada peringatan Hari Bunuh Diri Internasional ya. Kayaknya ada. Tanggal 10 September kalau nggak salah. 10 September itu sampai diperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional. Ini sungguh menarik. Di satu sisi kalau kita lihat tadi yang Bro Andi sampaikan bahwa tindakan yang disengaja oleh individu itu berarti upaya sengaja untuk mengakhiri hidup. Iya. Berarti yang dirawat di rumah sakit itu yang kasusnya masih percobaan bunuh diri. Ya, percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Nah, yang tadi dengan gangguan mental itu ya memang upayanya itu mereka mengakhiri hidupnya, tapi ada beberapa kasus memang karena adanya halusinasi yang menyeluruh. Karena psikotik ya? Ya, karena psikotik. Ya, psikotik. Kemudian beberapa depresi itu saat ini banyak dipengaruhi karena penggunaan zat. Ini trennya sangat luar biasa saat ini ya. Dengan penggunaan zat kemudian timbul depresi, akhirnya timbul keinginan untuk bunuh diri. Dan saat ini juga banyak trennya juga karena terjerat pinjaman online. Itu kasusnya juga sudah cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan ini saya tadi baca juga isi surat kejadiannya, update kayaknya 22 Oktober kemarin ini, dari seorang pelajar yang terjun di Metropolitan Mall ya, Bekasi. Jadi pakai surat wasiat lah ya. Ada isinya tuh, aku juga ingin bahagia, ingin memiliki kehidupan normal. Dunia itu indah tapi tidak dengan duniaku ya. Ini artinya ada keputusasaan, ada suatu keinginan ya, keinginan bahwa dia ini pengen bahagia loh seperti anak yang lainnya, tapi saat ini dia tidak bahagia. Dunia itu indah tapi tidak dengan dunia dia. Artinya ada penderitaan yang pasti dirasakan sangat mendalam sampai dia tertuliskan, dan dalam perjalanan itu dia tidak menemukan mungkin sosok seseorang yang bisa sebagai membantu dia, kasih support, dukungan. Iya. Bahkan beberapa waktu yang lalu yang mahasiswa PPDS ya. Oh iya. Ya, di Semarang ya. Semarang itu juga luar biasa. Sampai sekarang masih viral. Sampai sekarang masih viral. Mungkin kasusnya juga jadi agak lebih panjang. Sementara ini seperti telur dan ayam. Kalau lihat mana yang duluan antara depresi dengan penggunaan zat, misalnya depresi dengan judi online dengan ekonomi yang carut merawut, depresi dan karena ekonomi. Ini kalau kita mau lihat mana yang lebih duluan, kayaknya kayak telur sama ayam. Di satu sisi yang jauh lebih penting kayaknya bagaimana pembelajaran masyarakat untuk tetap sehat jiwa dengan mekanisme coping yang bagus harusnya ya. Mekanisme coping yang bagus itu, dan mekanisme coping yang bagus itu ya tidak bisa dilepaskan dari sisi spiritual. Sekarang yang pelajaran buat kita yang benar-benar nyata sampai saat ini di depan mata dan sampai sekarang, bagaimanakah kehidupan di Palestina kan? Kalau mau dilihat penyebab bunuh diri itu adalah keterbatasan, susah ekonomi. Tapi sampai sekarang nggak ada media yang memberitakan orang Palestina itu bunuh diri. Ya, ada bahkan tentara Israel yang saat ini beberapa warganya serangan waktu itu, dan tentara Israel banyak yang gangguan mental dan bunuh diri. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan ya, yang pembelajaran buat kita bahwa dengan keterbatasan pun mereka dengan coping mekanisme yang bagus, dengan
mereka bersama dengan Tuhan, punya Allah gitu kan. Itu menjadi suatu mental yang luar biasa gitu. Ya, Ini revolusi benar-benar revolusi pembelajaran. mentalnya mesti benar-benar revolusi mental dengan nuansa atau muatan lokal khususnya spiritual yang diperbaiki ya. Benar-benar. Ini sungguh makin menarik nih. Ternyata tadi yang kita bahas hanya sekedar bagaimana orang bunuh diri, kenapa bunuh diri, bunuh diri karena depresi. Ternyata depresi itu salah satu gangguan jiwa. Yang sebab depresi itu sendiri bukan hanya karena faktor internal individunya saja, tapi juga bagaimana lingkungan, bagaimana dukungan sekolah. Saya beberapa hari dapat kasus juga karena bullying, bro. Jadi karena dibully di sekolah, di kampus, dia terus memutuskan untuk tidak mau kuliah, terus dia merasa putus asa, dia mau mengakhiri hidup sampai dia mencoba untuk menyayat nadinya. Jadi ternyata bagaimana pola asuh dan itu maksudnya mengajari dia dibullying. Tetapi di rumahnya apakah tidak ada tempat untuk dia cerita pada kasus itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia nggak dapat tadi support sistemnya juga dia nggak dapat. Jadi orang tua menganggap nggak ada masalah lah. Nah, mungkin memang dunia ketika usia anak itu dengan usia sekolah itu memang lebih dekat dengan grupnya ya. Ya, dengan grup. Di satu sisi anak-anak sekarang banyak juga yang nggak punya grup. Ya kan, banyak juga yang nggak punya grup. Mereka mohon maaf, dengan ketakutan orang tua, mereka justru ditaruh di rumah yang nggak keluar-keluar. Akhirnya mereka punya problem sosial sebenarnya, nggak ada interaksi segala macam. Bahkan mau ngomong sama orang tuanya saja takut. Nah, ini yang akhirnya menjadikan dipendem sama dia. Terus muncul tuh merasa saya kok sendiri tadi, saya sebenarnya pengen hidup bahagia seperti orang, tapi kok itu nggak terjadi buat saya, dan saya mau memperolehnya di mana gitu kan. Nah, saya pikir bagaimana kita menyiapkan generasi muda kita untuk punya ketahanan mental yang bagus, sampai dengan ngajar kita memberikan edukasi, menyiapkan bagaimana mekanisme coping yang mereka ambil jadi lebih baik, lebih asertif, adaptif. Saya pikir itu menjadi hal yang pokok kan. Terus gimana kalau yang bunuh diri karena budaya? Kalau di Jepang, Jepang ya, jadi budaya-budaya permisif, kemudian budaya-budaya yang dia mengandalkan ego. Ego itu artinya bahwa pencapaian saya saat ini itu karena saya, bukan karena Tuhan ya. Ya, ateis. Sekarang ada namanya agnostik. Agnostik itu juga sama, dia mengesampingkan Tuhan. Jadi mengesampingkan rasionalitas di atas agama tadi, ya di atasnya. Jadi begitu seseorang itu gagal, ya dia nggak ada lagi. Saya sependapat banget tuh, karena ada satu kasus juga begitu. Jadi dia justru mau bunuh diri itu karena memang udah ngerasa nggak punya apa-apa. Di satu sisi kalau kita masih merasa punya Allah, punya Tuhan, maka bisa kita kembalikan kan. Berarti walaupun karena budaya, itu juga karena mekanisme coping yang nggak bagus ya. Seandainya sekarang ini ada terjadi, saya gagal memimpin sebuah perusahaan, terus saya mau bunuh diri, berarti ya depresi juga ya. Akhirnya udah kamikaze ya di Jepang. Kamikaze. Dan sekarang Korea luar biasa banyak. Makanya generasi kita berkiblatnya pada artis-artis Korea. Iya. Dan ada karena saking tingginya tingkat bunuh diri di Korea itu, ada salah satu fansnya dari salah satu grup di Korea itu, kalau nggak salah grup Korea itu, saya nggak hafal, BTS atau apa ya, itu ada ternyata sama. Orde lama nggak seberapa apal sama grup-grup. Into the Like namanya. Into the Like ada itu di grup media sosial itu. Jadi dia menyediakan layanan untuk hotline service. Yang ini dikembangkan di dunia luar ya. Artinya bahkan ada satu jembatan di Amerika itu yang sering digunakan untuk terjun,
saking seringnya orang terjun dari situ, ditulis di situ kalau pengen bunuh diri hubungin nomor ini. Oke. Nah ini Rasanya kita perlu juga ya. iya, karena Tempat dia sudah habis, dia coba ingin, padahal dia sebenarnya ya nggak bulat lah, pengen mati itu Ya betul. masih pengen Tidak 100% masih lah. ada pengen yang Ambivalen ya. Iya, Ambivalen. ada yang betul. larang. Nah, ketika dia menghubungi nomor itu, ya dia di situ seorang konselor bisa apa namanya ventilasi dulu lah, apa yang dirasakan, kenapa pengen bunuh diri, sampai ventilasi kan udah mulai reda kan. Berarti membicarakan tentang bunuh diri itu bukan hal yang bukan hal yang aib, karena difasilitasi. karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa dengan membicarakan bunuh diri itu justru ngajarin orang untuk bunuh diri. Ternyata enggak nih, ini juga mitos. Ternyata membicarakan kasus bunuh diri itu justru bagaimana kita memberikan kesempatan ventilasi atau si klien orang itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dan ternyata menunda 40 menit dengan ngomong aja bisa mencegah terjadinya bunuh diri. Tema bunuh diri tahun lalu kayaknya seperti itu. Jadi dengan kita hanya 40 menit kita bicara, maka bunuh dirinya bisa terhindarkan ya, karena ventilasi tadi ya salah satunya. Setahu Bro Andi, di tempat kita sudah ada belum hotline service itu? Nah ini kayaknya belum dengar ya. Kalau saya lihat beberapa di media sosial, di beberapa di Google itu ada layanan kayak Halodoc yang dia membahas, terus bawahnya ada. Itu pun ya nggak mudah untuk diakses maksudnya. Ya. Menurut saya nggak tahu, nanti mungkin ya kita ya pejabat yang berwenang itu bisa advokasi untuk layanan-layanan gawat daruratan itu bukan hanya untuk gawat darurat fisik. Iya betul. Jadi 118-nya bisa layanan krisis. Keren ini. Layanan krisis. Ya. Ini sungguh sebenarnya luar biasa kalau memang di tempat kita di Provinsi Lampung yang tercinta ini belum ada hotline service-nya. Saya pikir perlu juga diinisiasi untuk kita ada hotline service untuk kasus bunuh diri. Hanya kan ya mesti berproses. Artinya tidak sembarang orang yang bisa pegang hotline service itu, kemudian terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya, linknya, pulsanya, segala macam, termasuk tenaganya perlu difikirkan. Menurut saya juga bullying itu yang Bro Ajis tadi sering dapatkan ini ya nggak boleh dianggap sepele ya. Artinya kita juga harus mengedukasi beberapa sekolah, bahkan pondok pesantren ya. Karena saya dapat informasi juga dari beberapa ustadz yang di pondok pesantren itu yang memang terjadi. Ini bullying, kasus klien kita kan juga gitu bro. Bullying ya. Kasus klien kita, jadi kita bullying, ada satu klien yang mengatakan kenapa di sebuah lembaga tidak tahan. Lembaga ini boarding ya di dalam karena masih ada fisik, kata dia. Apa fisiknya? Kalau melakukan kesalahan suruh push up, kemudian dibully, akhirnya dia kabur dari tempat itu. Saya pikir ini juga yang menurut dia ini yang mengakibatkan dia merasa tidak nyaman. Tapi tadi begitu dia pulang, support sistem dari keluarganya nggak bagus sehingga dia lepas. Pada saat lepas ketemu temennya, akhirnya diajarin pakai sabu, tambah emosinya nggak kekontrol, akhirnya dibawa ke Ataraksis untuk treatment rehabilitasi. Dia di sini merasa betah. Nah, sekarang di sini merasa betah. Tadi habis sholat asar saya tanya mau berapa bulan di sini? 3 bulan. Kalau seandainya 6 bulan nggak apa-apalah bro, di sini terus juga nggak apa-apa. Lebih nyaman, teman-temannya lebih kondusif. Takutnya kalau tidak dikasih edukasi itu nanti semakin memperburuk image ya masyarakat. Nanti orang disekolahkan agama, dipondokkan kok malah dapat seperti itu. Sehingga ini menurut saya sih harus ada edukasi, ada edukasi. Di sana juga ada layanan konseling ya. Dia harus ada di pondok ya, ada layanan konseling bagi para pengasuhnya. Ya. Karena kan dia namanya pondok kan kehidupannya sangat lama kan di situ ya. Lama dan eksklusif ya karena di dalam. Oke, makin menarik ini tampaknya walaupun waktu juga sudah makin sore. Nanti kita akan coba diskusi lebih dalam terkait dengan tanda dan apa sebenarnya penyebab bunuh diri, walaupun tadi sudah disinggung-singgung sedikit. Kita akan kembali
dengan segmen berikutnya terkait nanti apa gejala dan penyebabnya masih bersama saya dan Bro Andi.